Pembangunan Laboratorium Kesehatan Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha terus berlanjut. Realisasi proyek dengan dana bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hingga bulan kelima menunjukkan tren positif karena kembali terdapat deviasi. Hal ini terungkap dalam rapat bulanan Senin 14 Juni 2021. Berdasarkan paparan pelaksana proyek, realisasi pembangunan telah mencapai 45,15%. Angka ini lebih tinggi dari target sebesar 33,17% atau terdapat deviasi sebesar 11,97%. Tim Leader Manajemen Konstruksi Igusti Lanang Bagus Eratodi mengaku terus berupaya pengerjaan proyek memiliki deviasi yang lebih besar sebelum berlanjut ke tahap arsitektur yang memiliki pekerjaan yang banyak dengan bobot yang kecil. Disampaikan lebih lanjut, tidak ada kendala berarti dalam pembangunan. Tenaga kerja yang sebelumnya berkurang akibat mudik, seluruhnya kembali normal. Sebagai upaya mempercepat pembangunan, pihaknya terus memotivasi pekerja dan memastikan pasokan material selalu lancar. Kalau dari kami, ya media untuk pekerja arsitektur terbuka lebar. Jadi percepatan yang dilakukan adalah kita sudah lakukan motivasi tinggi untuk tenaga kerja sehingga apa yang disedulkan oleh penyedia material itu ditambahkan lagi, dan berikutnya pekerjaan-pekerjaan IBP akan mengikuti di belakangnya, berharap jauh lebih cepat lagi. Itu motivasi kami. Dan berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan interior yang sudah dipastikan materialnya, jadi dengan bincang-bincang ringan keputusan bisa diselesaikan, dan pastinya ini pekerjaan yang memiliki bobot cukup ya, kalau besar, struktur yang besar, tapi arsitektur adalah pekerjaan di ACP dan Steel Bali. Kami berharap itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu ke 2 minggu. Pelaksana arsitektur Komang Ari Triatmika menjelaskan, pembangunan struktur sudah menjelang rampung. Tahapannya tinggal topping off pada zona 2 dan pemasangan kap baja pada zona 3. Pasca ini dilanjutkan dengan tahap arsitektur. Pada pembangunan ini dikerahkan sebanyak 179 pekerja. Jumlah ini akan dilakukan penyesuaian seiring dengan peralihan tahap pengerjaan. Di bulan kelima ini kita sudah memulai di masing-masing pekerjaan lagi. Jadi struktur arsitektur MEP kita sudah mulai pekerjaan. Jadi untuk struktur mungkin bulan kelima sudah memasuki tahap-tahap akhir. Jadi kita bisa fokus di pekerjaan arsitektur dan juga pekerjaan MEP. Untuk zona, untuk pekerjaan lanjutan kita untuk arsitektur MEP di zona 1 yaitu sebelah timur lokasi, jadi kita fokus untuk lanjutan dari arsitektur dan MEP. Kemudian di struktur Istungkara pada hari ini kita sudah topping off di zona 2, dan di zona 3 kita mulai untuk erection kap baja berat, dan selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk tahap arsitektur di zona 2 dan 3. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen fisik PPK Undiksa, Igede Supriyadi mengapresiasi capaian pengerjaan proyek ini. Meski demikian, dirinya meminta pelaksana untuk terus melakukan percepatan pengerjaan pembangunan, khususnya bagian-bagian yang memungkinkan dapat diambil mendahului. Ia juga menegaskan percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas. Selain fisik, Supriyadi menyatakan akan segera membahas interior bangunan yang juga akan dikoordinasikan dengan Fakultas Kedokteran. Dengan pembahasan dan pengadaan lebih awal, diharapkan gedung ini dapat dimanfaatkan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Interior di dalam ruangan ini kita akan koordinasi intensif dengan kedokteran, dengan para dokter, dengan ibu dokter untuk menyesuaikan sehingga gedung ini betul-betul siap pakai dan sesuai dengan peruntukannya. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan di hari ini. Ya. Perkiraan gedung ini di akhir September kita sudah hampir 85% bahkan 90% ya. Jadi di dalam ancang-ancang itu kita akan mengajak user berkeliling sesuai dengan yang mereka harapkan, bukan di bulan 12 pada saat kontrak berakhir, karena isi barang
isi beberapa kebutuhan di gedung itu sudah kita siapkan juga. Rasanya di bulan 12 sudah bisa berfungsi dengan baik, sudah bisa digunakan tanpa kita menunggu apa-apa lagi karena gedung ini saya kira sudah siap pakai.